Come over. How do we do this? You scavenging? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kata Bersambung, tempatnya mengulas film-film epik yang wajib kamu tonton. Kali ini, kita akan membahas tentang seorang pria bernama Virgil yang melakukan perjalanan unik dengan menumpang kereta barang yang melewati gurun yang terik. Perjalanannya berakhir di stasiun Greenview yang sunyi dan misterius. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita simak ceritanya. Virgil kemudian menuju kios sekaligus pom bensin di dekat stasiun. Dengan rasa penasaran, dia bertanya kepada pemilik kios yang sedang asyik menonton TV, apakah telah melihat seseorang yang telah berjanji menunggunya. Namun pemilik kios itu sepertinya tidak peduli dan mengacuhkannya. Virgil lalu bertanya tentang lokasi toilet, dan pemilik kios menunjukkan arah ke belakang bangunan dengan isyarat singkat. Virgil pun menuju ke arah yang ditunjukkan. Penasaran apa yang akan dia temukan di sana. Saat Virgil sedang berada di dalam jamban, tiba-tiba dia mendengar langkah kaki seseorang yang mendekat. Dari luar, orang itu bertanya kepada Virgil, apakah dia yang akan pergi ke penambangan. Virgil mengiyakan pertanyaan itu, dan pria tersebut langsung mengajaknya berangkat menuju pertambangan. Pria pengantar yang bernama Keith itu kemudian menyebutkan bahwa ada biaya tambahan untuk bensin dan air yang akan digunakan selama perjalanan. Virgil pun mempersiapkan diri untuk perjalanan yang akan datang. Tidak tahu apa yang menanti di depan. Virgil sempat memprotesnya karena mengira itu sudah termasuk biaya pengantaran. Namun pada akhirnya mereka bersepakat. Virgil mencoba menurunkan suhu AC mobilnya, tapi dicegah oleh Keith karena bisa meledakkan mesin mobilnya. Di tengah perjalanan, ban mobil sempat meletus. Mereka pun berhenti untuk menggantinya. Tak jauh dari mereka, seekor anjing liar sedang memangsa isi perut anjing liar lain. Saat malam tiba, Keith dan Virgil berhenti dan beristirahat, membuat api unggun untuk menghangatkan diri. Mereka berbincang tentang keadaan ekonomi yang sedang sulit, dan Keith bertanya tentang alasan Virgil pergi ke tambang. Virgil menunjukkan brosur perekrutan tenaga tambang yang dia dapatkan, dan Keith langsung memperingatkan bahwa keadaan di tambang sangat tidak bersahabat. Keith kemudian menyuruh Virgil untuk berhati-hati dan waspada, seolah-olah dia tahu sesuatu yang tidak Virgil ketahui. Virgil mendengarkan dengan serius, tapi masih penasaran apa yang sebenarnya menanti di tambang tersebut. Esoknya Virgil dan Keith melanjutkan perjalanan, dengan Virgil yang mengambil alih kemudi, sementara Keith tidur di sebelahnya. Namun Keith tiba-tiba terbangun dan langsung marah-marah, menyuruh Virgil menghentikan mobil. Ternyata Virgil telah menurunkan suhu AC mobil yang menyebabkan mesin mobil menjadi kepanasan. Keith terus mengumpat sambil membuka kap mobil, berharap bahwa mesinnya tidak mengalami kerusakan parah. Dia memeriksa mesin dengan cemas, khawatir bahwa kelakuan Virgil bisa menyebabkan masalah serius di tengah perjalanan mereka menuju tambang. Ketegangan antara mereka berdua meningkat, menambah beban perjalanan yang sudah cukup berat. Virgil berjalan agak menjauh untuk buang air kecil dan tiba-tiba melihat sebongkah batu di depannya. Dia berteriak, memanggil Keith untuk datang melihat. Setelah Keith memeriksa batu itu, dia memastikan bahwa itu adalah bongkahan emas yang besar. Mereka berdua sangat bersemangat dan segera mulai menggali untuk mengeluarkan bongkahan emas itu dari tanah. Namun, setelah mereka menggali lebih dalam, ternyata bongkahan emas itu terlalu besar dan tertimbun terlalu dalam di dalam tanah. Keith kemudian mengikat bongkahan emas itu dengan tali dan mencoba menariknya dengan mobil, berharap bisa mengeluarkan bongkahan itu dari tanah. Sayangnya bongkahan emas itu tetap tidak bergerak, seolah-olah terpancang kuat di dalam tanah. Usaha mereka terhambat dan mereka berdua saling menatap, mencari solusi untuk mengeluarkan harta karun ini. Mereka kemudian memutuskan untuk bermalam di tempat itu sambil menghayal tentang kehidupan mereka yang akan berubah drastis jika mereka berhasil mendapatkan bongkahan emas itu. Mereka berdua membicarakan rencana untuk membawa eskavator ke lokasi untuk menggali dan mengeluarkan emas itu. Kit menyarankan agar Virgil pergi ke pertambangan untuk menyewa eskavator,
sementara dia akan tetap berada di lokasi untuk menjaga emasnya. Namun Virgil ragu-ragu dan tidak mau meninggalkan Keith sendirian dengan emas itu. Dia khawatir bahwa Keith akan mengambil kesempatan untuk mengkhianatinya dan mengambil emas itu untuk dirinya sendiri. Hingga Keith akhirnya mengalah dan memutuskan untuk berangkat ke pertambangan untuk menyewa excavator. Setelah Keith berangkat, Virgil mendirikan tenda di dekat sebuah pohon kering untuk melindungi dirinya dari elemen-elemen alam. Dia lalu mencari kayu bakar untuk membuat api unggun di malam hari, yang berhasil dia lewati tanpa ada masalah yang berarti. Keesokan harinya, Virgil mencari kayu bakar agak jauh dari tenda dan menemukan sebuah bangkai pesawat kecil yang tampaknya telah terbengkalai di sana selama bertahun-tahun. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk memerteli bagian-bagian pesawat yang masih bisa digunakan dan membawanya kembali ke tenda untuk memperkuat struktur tenda dan mungkin juga sebagai bahan bakar tambahan. Dengan tambahan material dari pesawat, Virgil berharap bisa membuat tenda lebih tahan terhadap cuaca ekstrim di gurun. Virgil beristirahat di dekat bongkahan emas dan secara tidak sengaja memukulinya dengan batu. Ternyata, pukulan itu menyebabkan bongkahan emas tersebut pecah menjadi sepotong besar sebesar kepala. Virgil sangat senang dan segera mengambil potongan emas itu, merasa bahwa ini bisa menjadi keuntungan tambahan bagi mereka. Es malamnya, Keith menelepon Virgil melalui telepon satelit untuk memberi kabar tentang perjalanan dia. Keith mengabarkan bahwa dia terpaksa berhenti di jalan karena mesin mobilnya kepanasan yang membuatnya khawatir tentang keterlambatan. Virgil memberitahu Keith tentang potongan emas yang dia temukan, dan Keith terkejut serta penasaran tentang bagaimana Virgil bisa mendapatkannya. Virgil menceritakan tentang insiden pukulan dengan batu yang menyebabkan bongkahan emas itu pecah. Sebelum tidur, Virgil sempat mendengar suara gonggongan anjing liar di kejauhan, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Suara itu terdengar seperti datang dari jarak yang cukup jauh, tapi tetap saja membuat Virgil merasa sedikit terganggu. Hari berikutnya, Virgil bangun dan menyadari bahwa dia sudah kehabisan makanan. Tinggal air yang tersisa setengah botol membuatnya harus lebih bijak dalam menghemat air. Virgil melihat seekor ular dan berusaha membunuhnya, tapi sayangnya ular itu berhasil kabur. Dalam kegugupan, Virgil tanpa sengaja menyenggol botol airnya. Virgil meratapi kebodohannya karena sekarang dia tidak memiliki air lagi di tengah gurun yang panas. Dalam keputusasaan, Virgil kembali ke bangkai pesawat untuk mencari perlindungan. Saat dia berada di sana, dia melihat seseorang yang mendekat dari kejauhan. Virgil bersembunyi di dalam pesawat, berharap tidak terlihat. Namun orang itu, yang ternyata seorang perempuan pemburu, memiliki pandangan yang tajam dan berhasil melihat Virgil yang bersembunyi. Perempuan itu mendekati pesawat dengan waspada. Tidak jelas apa yang ada di pikirannya tentang Virgil. Perempuan pemburu itu menghampiri Virgil dan menanyakan apa yang sedang dia lakukan di tengah gurun. Virgil menjawab dengan jawaban yang tidak jelas dan sekenanya, yang membuat perempuan itu mulai curiga. Perempuan itu kemudian memutuskan untuk menuju ke tenda Virgil untuk melihat apa yang sebenarnya sedang dia lakukan. Virgil berusaha mencegah perempuan itu agar tidak mendekati tenda, tapi perempuan itu bersikeras untuk melihat. Ketika mereka tiba di tenda, perempuan itu segera menyadari tentang adanya bongkahan emas yang terkubur di tanah. Dia langsung marah-marah pada Virgil, mengatakan bahwa emas itu bukanlah miliknya dan Virgil tidak berhak mengambilnya. Virgil merasa terpojok dan takut bahwa perempuan itu akan merebut emas itu darinya. Dalam kepanikan, Virgil mengambil sekop dan memukul kepala perempuan itu dengan keras, yang menyebabkan perempuan itu tewas dengan kepala yang bersimbah darah. Turn on itself and take what it needs to leave. Well, fuck you! Virgil terkejut dengan apa yang baru saja dia lakukan dan merasa bahwa situasi telah menjadi sangat buruk. Virgil mengubur mayat perempuan itu di sebuah lubang yang dangkal. Namun, tak berapa lama seekor anjing liar datang dan mulai menggali kuburan tersebut, membongkar mayatnya yang sudah mulai membusuk. Virgil berteriak keras untuk mengusir anjing liar itu, mencoba menghentikan aksi nekatnya. Setelah berhasil mengusir anjing itu, Virgil menyeret mayat perempuan tersebut menjauh dari tenda dan membakarnya hingga menjadi abu.
Api yang membakar mayat itu membesar, menerangi kegelapan malam di gurun yang sunyi. Hari berikutnya, Keith menelepon Virgil, mengabarkan bahwa dia sudah berhasil mendapatkan eskavator yang mereka butuhkan. Namun Keith memperingatkan bahwa dia akan terlambat tiba, karena eskavator tersebut membawa beban yang cukup berat, sehingga memperlambat lajunya. Sementara itu, Virgil sibuk mencari kayu bakar untuk api unggunnya. Dari kejauhan, dia melihat tanda-tanda awal badai gurun yang mengancam. Awan gelap bergulung-gulung di cakrawala dan angin mulai bertiup kencang. Virgil segera berlari menuju tenda, berharap untuk berlindung dari badai yang akan datang. Namun badai gurun itu ternyata jauh lebih kuat dari yang dia duga. Angin kencang menerbangkan isi tenda, dan struktur tenda itu sendiri mulai goyah. Virgil berusaha mengejar botol air yang terbawa angin, tapi badai terlalu kuat. Tenda akhirnya hancur berantakan, dan Virgil terkena hantaman dahan pohon yang terbawa angin. Dia jatuh ke tanah, kehilangan kesadaran di tengah badai yang mengamuk. Virgil perlahan-lahan tersadar dari ketidaksadarannya, menemukan dirinya terkubur di bawah tumpukan pasir yang tebal. Saat dia mencoba bangun, dia merasakan sakit yang tajam di perutnya. Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa sebatang ranting panjang telah menancap di perutnya. Kulitnya yang sudah terbakar sinar matahari semakin melepuh dan terasa menyiksa. Dengan rasa sakit yang luar biasa, Virgil berusaha mencabut ranting yang menancap di perutnya. Setelah berhasil, dia mengikat luka tersebut dengan sepotong kain yang robek untuk menghentikan pendarahan. Namun, kelelahan dan rasa sakit yang luar biasa itu membuat Virgil mulai berhalusinasi. Dia melihat bayangan perempuan yang telah dia bunuh mendekatinya, wajahnya yang muram dan menuduh. Virgil mencoba berbicara, tapi suara perempuan itu hanya ada di kepalanya. Halusinasi itu semakin kuat, membuat Virgil merasa terjebak dalam ketakutan dan kesadaran yang kabur. Saat Keith kembali menelepon Virgil, suara dering telepon tiba-tiba memecah keheningan di gurun. Namun, perhatian Virgil langsung teralihkan ketika seorang perempuan pemburu lain muncul dari kejauhan, mendekatinya dengan langkah mantap. Perempuan itu menawarkan diri untuk mengantar Virgil ke sumur air terdekat. Suaranya terdengar ramah dan penuh kepedulian. Namun Virgil menolak tawaran itu dengan singkat. Matanya tetap waspada. Perempuan itu tidak menyerah. Dia lalu menanyakan apakah Virgil telah melihat saudaranya. Virgil menjawab dengan nada dingin, tidak tahu, dan menyuruh perempuan itu pergi, tidak ingin terlibat dalam percakapan lebih lanjut. Perempuan itu tampaknya paham, dan akhirnya meninggalkan Virgil sendirian. Sementara itu, beberapa ekor anjing liar muncul dari balik bukit pasir, mengendus-endus tanah di sekitar area bekas kuburan yang telah dibongkar sebelumnya. Anjing-anjing itu semakin dekat, dan Virgil tahu dia harus tetap waspada. Keith tiba di lokasi dengan eskavator yang dibawanya, berharap dapat membantu Virgil. Namun, apa yang dia lihat adalah pemandangan mengerikan. Virgil tergeletak tak bernyawa, tubuhnya rusak parah akibat serangan anjing liar. Isi perutnya terburai dan darah menggenang di sekitarnya. Keith segera mempersiapkan eskavatornya, mungkin untuk menguburkan mayat Virgil atau melanjutkan pekerjaan mereka. Tapi tiba-tiba, tanpa dia sadari, sebuah anak panah meluncur deras dari kejauhan dan menancap tepat di dada Keith, mengenai jantungnya. Dia terhuyung ke belakang, ekspresi terkejut dan sakit terukir di wajahnya. Dengan napas yang semakin lemah, Keith roboh ke tanah, jatuh di samping mayat Virgil. Kedua tubuh tergeletak bersebelahan, korban dari kekerasan dan keserakahan yang telah menghancurkan mereka. Eskavator yang seharusnya menjadi alat untuk mencapai tujuan mereka, kini hanya menyaksikan keheningan dan kematian di gurun yang tandus. Dan berakhirlah kisah tragis Virgil dan Keith, dua orang yang terseret dalam pusaran keserakahan dan kekerasan di tengah gurun yang tandus. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari cerita ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Where shadows play, whispers of treasure call each day. Buried secrets lost in time, echoes of glory, rhythm and rhyme. In the Solomon's embrace we roam, searching for gems, a path to home. Legends of riches lost in the quest, with every heartbeat we chase the rest.
interlude. Cave that shimmer, paths that wind, mysteries waiting, the brave will find. A map worn and aged, it leads the way. Through trials and storms, we will not sway. Courage ignites, our spirits soar. Together we venture to discover more. Under the stars we dance in the night, the promise of treasure, our guiding light. With hopes held high, we forge ahead in the Solomon's depth where dreams are fed. In the Solomon's embrace we roam, searching for gems, a path to home. Legends of riches lost in the quest, with every heart